Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hari ini kita mendapatkan tamu khusus. Sudah lama, hampir 2 bulan saya mencarter Dr. Wiratno. Pada hari ini kita akan mencoba lagi untuk berdiskusi konservasi dan lingkungan hidup tentunya. Hari ini topiknya adalah pentingnya model street birokrasi. Katanya ya. Selalu Pak Wiratno digadang-gadang sama Ibu Menterinya bahwa ini adalah model street birokrasi. Terima kasih Mas Wiratno. Terima kasih Prof. Atas segala arahan, dukungan sehingga program ini terus berjalan. Tentunya saya ingin bertanya nih sebelumnya ini. Apa sih yang dimaksud dengan street birokrasi itu? Ya, terima kasih Prof. Ali Kodra. Kesempatannya untuk yang kedua kali ya kita bisa berdialog. Insyaallah. Street birokrasi atau yang saya kembangkan sebetulnya itu adalah julukan yang diberikan oleh Ibu Menteri kepada saya waktu itu. Iya. Setahun ya 5 tahun terakhir. Tentunya ada alasannya tuh. Iya, ada alasannya. Ya. Adalah birokrat yang selalu turun ke lapangan. Ya, untuk turun ke obyeknya, pekerjaannya sehingga tahu persis apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana staf itu mengidentifikasi problem dan mencoba menyelesaikan permasalahan dan penyelesaian apa yang terjadi di situ. Dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Jadi sebetulnya itu yang saya kembangkan, lalu kemudian itu menjadi penyemangat staf lapangan bahwa penyemangat staf dan semua sistem dan semua di lapangan bahwa pertama kali mereka merasa di watch, ada watchdog, ada langsung ada yang seolah-olah mendirect dia betul watchdog kemudian mereka merasa tidak merasa terancam atau threatened karena kedatangan pejabat karena suasana yang kita bangun ada suasana kolegial kebersamaan sebagai satu keluarga besar yang sedang mendapat tugas negara untuk mengurus suatu kawasan maupun wildlife yang tentu itu tidak mudah, sangat sulit memang. Jadi saya mendorong semangat kebersamaan di lapangan karena kita langsung face to face communication dan di lapangan itu terjadi hal-hal yang ketemu hal-hal yang tidak kita temukan di laporan, kita duga-duga ketika kita hanya membaca laporan. Itu pentingnya ketemu lapangan langsung. Ada ketemu masyarakat yang mendukung, masyarakat yang bertanya. Baik, ini kawan-kawan semua. Jadi kita idam-idamkan bersama bahwa sesungguhnya model birokrasi kadang-kadang dipertanyakan, susah, menghambat, lamban kan gitu kan. Lalu ini ada percontohan bagaimana smart model birokrasi dan kita akan selanjutnya mendengarkan bagaimana arah yang disampaikan oleh Pak Wiratno. Pak Wir. Ya Prof. Jadi pertama memang ke lapangan, kemudian saya menggunakan teknologi ketika era digital ini berkembang sejak 2013 adanya Instagram, Facebook, WhatsApp group terutama juga. Jadi artinya menggunakan teknologi juga tidak face to face itu tidak belusukan. Tidak cukup itu aja. Tidak cukup karena luasnya coverage yang harus menjadi tanggung jawab. Sehingga waktu itu seluruh UPT mempunyai Instagram dan kita pantau juga followernya. Kita juga mengembangkan call center, Prof. Call center. Jadi siapapun boleh menyampaikan pertanyaan, keluhan tentang semua hal terkait dengan konservasi. Bagaimana cara menampung semuanya? Siap UPT, kemudian saya minta untuk melakukan analisis terhadap laporan di call center itu sebetulnya yang paling dominan apa. Misalkan di KSDA DKI waktu itu yang paling dominan adalah laporan tentang adanya gangguan satwa, bahkan penyerahan satwa, saya ingin menyerahkan satwa dan seterusnya. Itu dimonitor semuanya? Itu dimonitor di setiap UPT. Kalau di Riau misalkan waktu itu Pak Suharyono juga banyak konflik satwa dan laporan-laporan itu kemudian direspon, dijadi analisis dan kita mengembangkan akhirnya quick response team. Tim yang melaporkan
menindaklanjuti laporan dari masyarakat secara cepat. Kalau ada konflik harimau, ada konflik gajah, itu kan harus dilakukan, direspon dengan cepat dan tepat. Ya. Ini mengembangkan birokrasi yang disebut dengan 2A. 2A itu awake and alert. Awake and alert. Dari staf saya 2A, selalu ya. 2A. Oke. Dan itu diketahui semua oleh kawan-kawan birokrat di daerah. Iya, karena saya kadang-kadang juga call mereka atau video call ya untuk sekedar menyapa. Tidak selalu ketika ada masalah, tapi juga say hello untuk memelihara komunikasi yang intimate, kolegial. Sehingga sehingga struktur yang panjang itu saya potong langsung menjadi pendek dan sangat efektif ketika ada problem. Dan kemudian pengembangan potensi, kemudian pengalaman lapangan, role model, kemudian dijadikan buku, sehingga semuanya tercatat di dalam gerakan literasi. Jadi yang menulis buku bukan hanya saya, tapi staf saya menulis. Semuanya bersama-sama menulis. Jadi seperti yang ada lihat di sini ya. Ini 100 inovasi KSDAE. Betul. Ini kawan-kawan luar biasa ini. 100. Jadi ini bagaimana menggerakkan sehingga mereka bisa menulis semacam ini? Iya, tentunya dengan beberapa kepala balai menulis di dalamnya. Kemudian ada staf, bahkan staf saya ada yang di Balai Besar Papua Barat KSDA, si Reza, dia seorang fungsional, tapi dia sudah menemukan 4 jenis spesies anggrek baru dan diupload di jurnal internasional. Ini satu contoh yang bagus. Jadi artinya ya, Pak Wiratno, ada juga impact positif terhadap semua sistem birokrasi. Yang kultur birokrasinya kita buat lebih dan kita buat lebih cair. Kita buat cair, suasana kolegial ini, kemudian staf bisa menyampaikan pendapatnya. Di mana saja? Di kepala balai atau dengan saya. Melalui apa saja? Melalui medium apa saja. Terutama sekarang dengan Instagram, dengan WhatsApp group. Itu sangat efektif. Itu kita bagus sekali kita menyapa mereka. Ya, kita kenal sekarang bahwa model birokrasi abad ini adalah birokrasi belusukan. Ya. Belusukan ya. Bapak Presiden memberikan contoh nyata itu. Belusukan. Dan itu ada efektifnya tinggi sekali ya. Kepada mencari model baru. Ketepatan, keserasian dalam merespon problem. Kan banyak sekali problem di lapangan. Reduce cost juga ya. Reduce cost. Akhirnya. Ya, dan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Nomor HP saya waktu itu sibuk 24 jam selama 5 tahun bersama Ibu Menteri. Jadi Ibu Menteri juga sangat responsif dan terus memantau perkembangan. Jadi artinya bahwa sistem ini bukan hanya level mendatar oleh Pak tapi juga vertikalnya dapat. Juga diikuti oleh eselon 1 yang lain. Diikuti. Saya kira street birokrat diperlukan di seluruh eselon 1 KLHK karena kita kan mengurus lapangan nih, hutan produksi, hutan lindung, walaupun ada yang tidak langsung taman hutan raya. Dan semua itu saya kira mengembangkan yang disebut sebagai public literasi ya. Public literasi. Mas Prof, public literasi. Jadi publik harus melek aturan, harus melek harus responnya cepat sehingga dan dia bisa melapor kemana kalau ada problem dengan wildlife, dengan kerusakan lingkungan dan seterusnya. Ini kawan-kawan semua ini, para konservasionis, para pencinta lingkungan, kita menambahkan model birokrasi yang paling sejuk lah katakan ya. Ya model apa itu ya? Ternyata Pak Dr. Wiratno sudah mencoba yang disebut dengan birokrasi jalanan. Kalau bahasa Jona kan gitu, birokrasi jalanan. Jalanan. Tapi kerennya adalah street birokrasi. Street birokrat. Itu dari mana? Istilah street birokrasi itu dari mana? Itu Ibu Menteri yang menyampaikan itu. Maksudnya Menteri KLHK? Iya. Karena ketika COVID saya kan juga jalan ke lapangan. Dan beliau memantau juga, itu jalan terus itu Pak Wiratno katanya. Ya, dan karena itu juga menyemangati teman-teman. Ketika ada bencana begitu kita juga harus
harus yang pertama kali turun ke lapangan, merespon dan turun ke lapangan, dan bersama-sama bekerja dengan teman-teman lapangan. Ketika ada erupsi Gunung Semeru juga demikian, kecepatan kita merespon bersama-sama para pihak tentu, tim SAR dengan PUPR dan BPBD dan semua unsur relawan itu menurut saya itu yang masih tertanam kuat di dalam diri bangsa Indonesia, tertanam kuat dan tumbuh ya, dan tumbuh terus, dan perlu direvitalisasi sehingga ketika ada problem kebangsaan kita ini guyup gotong royong. Yang Ayu Utami mengatakan ini roh Nusantara, roh Nusantara, hakiki daripada hati, hakiki daripada bekerja dengan hati dan merasa menjadi bagian dari NKRI. Ini penting sekali menurut saya. Para bapak bangsa kita udah mengidentifikasi fondasi yang kuat sebagai negara satu kesatuan yang besar sekali, Indonesia. Ya, ini Pak Mas Dr. Wir Atno, bahwasanya ada suatu arah daripada direction sistem birokrasi dunia ini, kan dalihnya kan apa namanya, smart, reduce cost, reduce corruption, kira-kira gitu ya. Arahnya ke sana kan gitu kan. Lalu kemudian cepet, humble, kira-kira semuanya tuh sebenarnya arah ke sana ya. Bureaucrats as the people who meet citizens at the interface between citizens and government. So the police officer, the teacher, the social worker are the people who actually deliver the policy that has been constructed elsewhere. These people are very important to the citizen because whatever happens, whatever they get from government is what the street level bureaucrat actually does with them. Mas Wir ya. Saya kira kita harus menemukan model bureaucratic culture, versi culture. Ini culture versi Indonesia. Dan saya melihat pemimpin itu, saya kira di Amerika juga ada survei mengatakan pemimpin yang diidamkan oleh rakyat Amerika adalah bukan yang cerdas, bukan yang smart, tapi yang jujur. Ini menarik ini. Jujur, humble. Ya, saya kira di Indonesia pemimpin konservasi dan pemimpin secara umum harus punya modal dasar humble. Tipologinya ya. Tipologinya mengajak, membujuk, mendengarkan, open mind, open heart. Itu teori U yang saya pelajari dan saya kira itu yang didambakan rakyat. Yang paling bagus adalah pemimpin yang turun ke lapangan dulu daripada rakyatnya datang ke kantor KSDA atau kantor Taman Nasional. Kita yang turun ke desa, kita yang turun ke lapangan. Ketemulah di lapangan. Ketemu dan mereka mendambakan itu. Dan masalah itu ada di sana. Ada di sana dan solusinya sebetulnya bisa dirumuskan oleh mereka sendiri. Sehingga kita birokrasi belusuan, birokrasi jalanan ini juga merubah kultur cara kita. Sistem lama. Sistem lama yang kaku, yang tertutup, yang menjadi khawatir, kekhawatiran sebetulnya nggak perlu. Jadi menjadi sistem yang lebih terbuka, lebih inklusif, lebih merangkul. Menurut saya itu, dan teknologi itu membantu itu dengan lebih cepat. Monitoringnya kita juga menjadi lebih cepat dan seterusnya. Ini kawan-kawan semua. Suatu model yang sedang menuju kepada suatu bentuk ya. Ini adalah metafora, metafora dari model yang lama menuju model baru ya, Mas Wir ya. Kebaruan. Menurut saya ya, itu yang kayaknya pas deh. Kalau selama pengalaman saya. Karena itu kan yang dibutuhkan. Apalagi soal konservasi. Soal betul. Lingkungan itu integrated, multisektoral, multi science, multi daerah dan sebagainya. Kalau mendekati dengan cara yang lama, nggak jalan. Nggak jalan. Itu tantangan yang masih besar, artinya multisektor, lintas kementerian. Kami kira itu harus ada open mind dari masing-masing pejabat dan pemimpin organisasi untuk juga mendengarkan sektor lain. Karena problem di lapangan itu kan kompleks dan memerlukan pendekatan beragam sains.
Dan oleh karena itu menurut saya yang lebih tepat dan respon positif dari mana-mana. Alhamdulillah. Pak Wiratno, Pak Dr. Wiratno, kita sangat memahami ya bahwa kerjaan yang namanya konservasi alam dan lingkungan itu sangat luar biasa, membutuhkan sesuatu yang mulia, bukan hanya otak yang bermain, otak kiri dan otak kanan, hati bermain, tangan bermain. Jadi itu yang disebut dengan, kalau di state Amerika kan ada namanya triple H namanya. Triple X. Your head, your head, your heart, and your hand. Have to be one straight line. Itu yang disebut integrity ya, integrity. Yeah. Nah, artinya bahwa itu permasalahan itu semakin meluas ya mengenai konservasi. Bukan hanya masalah sekitar, bukan hanya masyarakat yang disebut dengan ASEAN, tapi sudah antar negara global, global warming, pencemaran dan sebagainya. Jadi bagaimana hati seorang yang tadi yang disebut dengan street birokrasi itu, apa hanya belusukannya itu hanya di Indonesia, di kawasan Taman Nasional, atau juga Mas Firi melihat juga bagaimana Kongo bergerak, bagaimana Amerika bergerak, sistemnya bagaimana, kira-kira bagaimana pengalaman itu? Saya baru dari Nairobi mengikuti satu kongres ilmu-ilmu sosial. Social science. Ya. Mereka ada membahas, ada asosiasi untuk study for the common property itu. Jadi memang model pengelolaan Taman Nasional di Afrika itu masih fine and fencing, pagari dan hukum. Jadi orang nggak boleh. Jadi masyarakat nggak boleh masuk karena ini kan daerah yang memang betul kalau dilindungi dan strict. Afrika dan banyak sekali safari park itu yang memang menjadi modal untuk tourism. Nah, ketika saya menyampaikan bahwa konsep pengelolaan national park di Indonesia itu melibatkan masyarakat dengan sistem zoning dan seterusnya, bahkan di perencanaan kita juga mulai melibatkan mereka. Itu yang saya sebut di dalam 10 cara ini sebagai memanusiakan manusia, menempatkan masyarakat sebagai subjek. Ya, ini Mas Rito, ini baik sekali nih, karena Mas Firi itu kan hidup dengan coro Jawa. Iya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan? Iya. Mewongke. Kuncinya di situ. Jadi itu ketika dibawa ke Afrika, itu mungkin mereka kaget. How you can do that as a bureaucrat? Sehingga Profesor Laura, seorang antropolog dari Georgia University, dia setelah saya presentasi banyak pertanyaan dan dia datang ke saya, menyampaikan, dia bilang saya training banyak sekali birokrat, ribuan birokrat. I've never met birokrat like you. Baru ketemu sekarang. Iya, yang mempunyai model, sistem dan pendekatan yang sebetulnya people center itu sudah digemakan oleh almarhum Dr. Sujat Moko. Sangat terkenal itu people center development. Dan model itu sebetulnya juga dikembangkan sekarang dengan model hutan sosial. Dengan kami di kemitraan konservasi. Kita sudah berkembang Indonesia ya. Sudah berkembang maju sekali. Tetapi Prof. Laura ini seorang antropolog dari Universitas Georgia itu bilang, I never heard about this. Artinya kita perlu meningkatkan upscaling dari global communication what we have done on the last 10 years ini. Jadi berarti connecting to the global. Saya kira penting sekali itu, Bro. Itu penting sekali. Dan di sini juga saya sampaikan harus menghormati hak asasi manusia. Jangan main tangkap. Karena saya bilang kalau ini orang miskin terpaksa mencuri, ya orang kemiskinannya ini harus dibantu diselesaikan melalui pemberian akses, pendampingan dan seterusnya. Pak Wir, bagaimana caranya mewongke? Ya barangkali ada suatu contoh model mewongke, karena di luar kawasan konservasi kita berhadapan dengan manusia. Ketika menyelesaikan gajah, harimau, apapun, every species, kita sangat kadang-kadang berbenturan dengan kepentingan mereka. Karena mereka mungkin kan, Pak Wir, saya penting makan dulu.
Aku belum makan, ya udah saya berburu aja. Gimana? Betul. Mendapati soal itu. IUCN baru menerbitkan guideline tentang intinya living harmony with nature, people and nature coexistence. I think that's simplifying the question far too much. There are very small communities, a very small number of people in heart of Amazonia, in the Kalahari, who live at extremely low densities, living off the land like they have done for thousands of years. But it's a very, very small fraction of the human population that exists in forests or natural landscapes at those densities now. Bastar is certainly not comparable. So, in most other places now, densities of people living in forests are 100 times more than what they were traditionally. Coexistence. Nah, ini working document. Dan ternyata banyak contoh di masyarakat kita yang mereka mempunyai wisdom dan pengalaman bahwa lebih baik kita menjaga hutan kita karena itu tempat satwa, dan kemudian satwa ini memberikan kita banyak sekali opportunity ekonomi seperti tourism, bird watching, itu. Saya baru saja di Keloser kemarin, Prof, minggu yang lalu menemui petani kemitraan konservasi di Besitang, di Sebamban. Dia bilang, saya tanya, ada nggak ini kemitraan di pinggir hutan Loser itu gangguan? Mereka bilang, sangat mengejutkan saya. Nggak apa-apa Pak, biar aja. Monyet-monyet itu juga makan dari mereka, dari tanaman kita. Mereka juga memang hidup di situ. Itu yang disebut koeksistensi. Kesadaran masyarakat bahwa kita harus berbagi kepada umat yang lain. Ini ibu-ibu yang mengatakan itu, dan saya very surprise. Berarti kan munculnya kesadaran bahwa hidup koeksisten ini sangat penting. Oleh karena itu konservasi kan tidak hanya di kawasan konservasi, di skala landscape. Di Volunetsing kita mendapatkan tugas bidang 3 itu mengelola. Mas Wir. Tugas saya ketua bidang 3 konservasi. Ada 39 juta hektar kawasan bernilai konservasi tinggi. Dan itu di hutan produksi, hutan lindung, di areal penggunaan lain, lahan masyarakat. Dan yang menarik, ada contoh di Desa Jatimulyo Kulon Progo. Dia hanya kepala desanya Pak Anom itu dan para penggerak relawan itu membuat peraturan desa larangan menembak burung. Perdes 2016 waktu itu, Prof. 2014. Beberapa tahun kemudian peraturan desa yang efektif dilaksanakan ini tidak ada pemburu sama sekali, dan banyak satwa liar masuk ke dalamnya. Jadi ke dalam desa itu. Impact langsung kepada perbaikan komunitas dan juga adanya habitat baru yang aman bagi satwa, karena secara instinktif satwa itu tahu ini tempat ini aman untuk keluarga saya atau tidak. Dan orangnya aman tinggal buat saya, itu kata si monyet, kata si burung. Ini masyarakat Jatimulyo sangat menyayangi saya, sehingga dari dalam rumah itu mereka bisa memfoto banyak burung-burung yang datang. Dan itu generasi tua mengatakan waktu itu, kenapa saya tanya, Pak, ini kok pekarangan kami, hutan rakyat kami kok sepi dari suara burung, saya kangen dulu rame. Oleh karena itu model citizen science collective action ini berkembang dan dikembangkan lagi perdes di sekitar Jatimulyo, dan saya kira ini gerakan masyarakat yang tumbuhnya collective awareness menjadi collective action. Dan Prof, saya tanya salah satu tokohnya, Mas Keli itu, berapa wisatawan yang datang ke sini? Dia bilang tahun 2018 sebelum COVID itu 100.000 orang datang ke Jatimulyo, ke desa itu, bird watching, mau ngopi, mau masakan, akhirnya berkembang di situ. Ekonomi berkembang, sosial berkembang, karena kita melindungi satwa liar. Jadi saya kira ini contoh nyata evidence based yang harus dipertimbangkan di dalam mengembangkan model community partnership with government untuk melestarikan satwa liar kita. Basically focus on conservation management. Habitat dan
karena kesadaran di level akar rumput itu, kemudian mereka ekonomi berkembang dan satwa liar berkembang di situ juga. Itulah yang disebut dengan koeksistensi. Kita diberi contoh sama Jatimulyo dan KSDA Jogja terus mengawal itu, dan itu menjadi role model. Selain gerakan Burung Indonesia dari Swiss Finasis, menjadi model bagaimana kita sebetulnya bisa hidup kok bersama dengan wildlife. Kalau di Sumatera memang tantangannya kan lebih gede karena ada tiger, ada top predator, ada gajah, ada beruang dan seterusnya. Ini cukup burung. Ya, tapi ini kan bisa. Kita mulai dari small scale. Kemudian beberapa tahun dan Komisi 4 DPR RI kemarin juga ke Jatimulyo. Dia calon penerima Kapataru juga ke depan, moga-moga dia terima. Di Jawa Timur ada gerakan menanam fikes untuk menghidupkan sumber air. Tokohnya seorang dokter, Bro, Dr. Ari Purnomo. Dan Cagar Alam Manggis Gadungan di Kediri itu saya resmikan sebagai pusat fikes nasional. Dan mereka baru dapat penghargaan Warna Lestari dari Bu Gubernur Jawa Timur. Dan contoh-contoh gerakan citizen ini sebetulnya terus didorong, dikawal. Dan penghargaan antara yang terkenal Kapataru yang Prof juga sebagai tim penilai itu luar biasa, memberikan semangat kepada luar biasa. Kawan-kawan sobat konservasi, pencinta satwa liar, satwa besar, satwa kecil, serangga, ternyata kita sudah mempunyai suatu pengalaman yang disampaikan oleh Pak Dr. Wiratno. Itu terjadi di lapangan loh. Bahwa community berkembang dengan otomatis katanya, bukan katanya ya. Nyatanya memang ada gerakan akar rumput ya. Akar rumput sehingga growing sosial ekonomi berkembang sehingga masyarakat stabil. Gitu ya. Ya, tumbuh kesadaran masyarakat dan itu bisa menjadi contoh untuk recovery habitat loss di luar Jawa yang banyak sekali, sehingga gerakan itu menurut saya menjadi gerakan konservasi ke depan, dan itu memerlukan perubahan birokratik mental. Bener. Karena sangat menentukan itu. Karena turun tadi, akhirnya tahu dan kemudian ini ada potensi yang berkembang, dan lalu kenapa ini nggak kita replikasi ya ke tempat lain? Ini menjadi gerakan akar rumput yang bagus. Itu proses menuju kepada goals, cita-cita. Karena belusukan itu, saya melepas elang kan di Jatimulyo dan saya berdialog. Dalam proses dialog belusukan itu saya lebih banyak mendengarkan. Dan itu daripada memberikan satu perintah. Dan itu yang tidak mudah, mental birokrat yang mau mendengarkan. Dan memakai mata hatinya untuk melihat. Melihat fakta lapangan dan mendengarkan langsung, itu kan model demokrasi konkret. Demokrasi yang betul-betul tidak dimanipulasi, karena komunikasi tidak dimanipulasi. Mereka komplain disampaikan dan seterusnya. Bagus, Mas Wiratno. Ini lagi-lagi nih, Pak Wiratno seorang Jawa, kelahiran Jogja. Tulungagung, orang Jawa Timur, Bro. Jadi di sana sangat menghargai pendapat-pendapat pujangga Jawa. Salah satunya itu kan yang sangat terkenal dengan kalimat yang disebut dengan menangi zaman edan. Kira ngowarsita. Lek raedan ra keduman. Nah itu bagaimana? Jadi saya khawatir ya, karena itu udah mulai terkikis dari kawan-kawan Jawa nih kan gitu, yang seharusnya disebarkan, lalu dibebani dengan masalah ekonomi, masalah sosial, masalah ruang dan sebagainya. Akhirnya itu hilang. Masih ada tuh, Mas? Masih ada, Bro. Artinya kalau nggak edan nggak keduman, jadi kita harus menjadi gila untuk dapat bagian. Dalam konsep koeksisten, hidup berdampingan itulah sebetulnya. Kalau ada saudara kita yang kekurangan, gagal panen, ya kita bantu. Itu modal sosial itu sangat kuat. Yang lemah ya harus direvitalisasi. Dan modal sosial ini juga menjadi bagian dari gerakan konservasi yang besar. Di dalam konsep yang saya kembangkan di dalam buku Wisata Intelektual itu adalah konsep extended family.
extended family. Keluarga luas kita itu bukan hanya keluarga kita, saya, istri dan anak, tapi juga keluarga di KSDA, kemudian juga bahkan mitra-mitra kita LSM dan juga desa-desa yang berada di sekitar kawasan konservasi itu saudara kita. Oleh karena itu di dalam konsep extended family kita harus saling membantu, saling mengingatkan, saling merangkul, saling membujuk, saling menguatkan di antara anggota keluarga itu. Ini model sosial yang dikembangkan oleh Fukuyama itu yang disebut extended family, konsep saya belum ada. Ya, berarti kalau kita lihat dulu saya mengenal yang disebut dengan core family. Core family, itu ya. Core family dengan core-nya adalah conservation management pada kawasan konservasi yang memberikan percontohan. Ada air bersih, ada udara bersih, ada burung berkicau. Sekarang ada karbon. Ada karbon. Oke. Mas Bir, satu lagi nih, atau dua lagi atau tiga lagi, tapi salah satunya, yaitu bahwa dunia khawatir dengan pertumbuhan manusia. Terus berjubel, terus menguasai ruang, menguasai teknologi, dan akhirnya banyak orang yang mengatakan dunia begini nih akibat pertumbuhan manusia. Menurut kita, menurut Mas Wir sebagai seorang konservasi, apakah manusia itu dianggap sebagai situasi yang menakutkan, atau situasi justru kita akan adem karena manusia? Gimana gitu sih? Ya, ini satu dikotomi ya. Saya di dalam buku ini sebetulnya sebagian menuliskan tentang masa depan ras manusia. Masih ada nggak, dan kita akan mencapai 7 miliar di 2050. Ya. Tapi sumber daya alam di dunia ini kan tidak terdistribusi merata. Ya, sumber daya alam kita ada di daerah tropis dan mungkin di kutub akan ditemukan lagi. Tapi menurut penelitian bahwa yang merusak bumi ini bukan karena pertumbuhan manusia, tetapi karena keserakahan manusia ada tertentu. Sifat serakah. Ada bukan numbers, bukan jumlah ya, tapi the quality of way of living. Ada elit yang di dunia ini menguasai sumber daya alam secara luas, dan ada lifestyle. Memang pertumbuhan penduduk, iya. Oleh karena itu harus perlu di readjustment tentang kualitas hidup yang seperti apa yang mau kita capai, atau lifestyle seperti apa yang harus kita menuruti. Kalau di Amerika kan itu satu orang Amerika sama dengan biaya hidupnya 20-30 orang Afrika. Berarti kan memang ada lifestyle yang harus diturunkan, mau nggak menurunkan. Ada yang menurunkan ya supaya seimbang. Harus seimbang. Dan yang kemudian adanya teknologi, ada sains yang dikembangkan untuk mengembangkan pertanian yang produktivitasnya tinggi, pertanian yang menggunakan pupuk organik, pertanian sehat yang menggunakan sekarang dikembangkan mikroba di TN Gunung Ciremai dan macam-macam ya oleh Prof. Suryo Wiono dari IPB juga, beliau dan seterusnya. Jadi teknologi ini sudah mulai sekarang, mobil listrik, teknologi air laut dirubah menjadi air tawar dan seterusnya. Tapi memang penting sekali mempertimbangkan arah hidup ras manusia, apakah masih terus mengejar gini karena ya pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Jadi artinya bahwa ada gap, ada kelangkaan ketika ya manusia itu perlu sumber daya kan, tapi tumbuhnya sumber daya seperti itu, sehingga manusia terus meningkatkan the quality. Gitu ya. Jadi bukan numbers nih, quality. Tapi ada life. Hukum Maslow. Katanya gini, pertama kali manusia harus kecukupan hidup dari sandang, pangan, duit dan sebagainya. Lalu baru dia ada rasa sayang, kan gitu kan. Baru dia merasakan, kalau gitu saya akan patuh kepada sistem konservasi, melindungi gajah, harimau. Itu baru muncul katanya setelah dia kecukupan. Apakah benar demikian? Saya kadang-kadang ingin menentang juga tuh.
Saya kira temuan-temuan yang mendapatkan kapal taruh kan juga orang-orang biasa. Orang biasa. Banyak sekali yang orang biasa, orang sederhana. Iya. Ya kan? Orang biasa yang kontribusinya untuk lingkungan luar biasa. Dan itulah kenapa sebenarnya hukum Maslow harus kita koreksi. Tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Kalau di Indonesia ini saya kira penting, Prof. Kita harus menemukan fakta-fakta bahwa orang-orang biasa itulah yang bergerak untuk menyelamatkan lingkungan. Orang-orang suku misalnya dia mengenal di Maluku sistem sasi. Iya, betul. Bagaimana membiarkan ikan supaya dia bisa bertelur, nanti baru dipungut. Itu luar biasa kan. Saya kira local wisdom itulah yang sangat penting untuk diperkuat, direvitalisasi dan di-acknowledge oleh negara melalui hutan adat, melalui pendampingan. Saya kira sekarang ada gerakan back to nature juga karena orang Barat juga merasa semuanya itu tidak membuat hidupnya tenang dan nyaman dan happy. Back to nature adalah gerakan yang sangat penting seperti forest bathing, forest healing. Jadi artinya kalau kita ngikuti filosofi gerakan back to nature, artinya Indonesia akan menjadi maha penting peran di bumi ini, karena negara-negara lain akan menuju tidak punya hutan. Kalau sudah musim dingin dia nggak tumbuh sudah di kutub utara, di daerah utara, negara utara. Betul. Bagi saya sendiri saya mencoba ke Afrika, mencoba ke Eropa, ke Amerika, Australia. Kok ya nggak kayak negara kita rasanya adem gitu kan Jadi enak sekali kan gitu kan. Jadi saya mengatakan bahwa kita orang Indonesia harus berbangga lah. Dan harus banyak bersyukur tentang sumber daya alam yang kita miliki. Betul, Prof. Saya kira itu kembali melihat macam-macam teori seperti Maslow dan filosofi kita yang luar biasa sebetulnya. Jadi kita harus menemukan sendiri model pembangunan versi Indonesia itu seperti apa. Dan sekarang terbukti di ujung diskusi kita bahwa rangkakan proses menuju kepada target yang tadi itu adalah melalui street birokrasi. Insya Allah, Prof. Kita optimis bahwa ini model yang terus saya sedang uji dan diskusikan dengan teman-teman lapangan. Saya masih berkomunikasi dengan teman-teman lapangan dan mereka merasa optimis dan this is the right way of your life. Saya bilang ini kerja-kerja mulia dalam senyap, ngurus gajah, ngurus buaya, ngurus macam-macam. Semuanya. Bekerja dalam senyap kalau di acknowledge, di scaling up di Instagram kan jadi semuanya orang tahu. Jadi kita memang harus juga mempunyai sikap yang tidak inferior kompleks, tapi juga exposing what you have done in the field. Itu saya kira kuncinya itu. Jadi saya pikir kalau melihat tadi Indonesia luar biasa lah. Ada experiences based on individuals seperti Pak Wiratno. Ada juga government memberikan situasi dukungan kepada community seperti Kalpataru, seperti Adipura kan gitu kan. Itu pengakuan negara terhadap apa yang dicapai oleh masyarakat bangsa ini kan. Jadi ini yang saya berpikir bahwa we are on the right track. On the right tracks. Kan gitu kan. Tinggal bagaimana kita mengisi masuk dalam streamline itu kan gitu kan. Jangan di luar itu model. Dunia akan melihat kita saya kira dengan model yang kita kembangkan. Pak Wir, luar biasa ini. Terima kasih, Prof. Insya Allah ini menjadi suatu pengetahuan kita bersama termasuk saya sama-sama ini. Saya ingin ada pesan terakhir agar supaya bagaimana model-model yang sangat canggih tadi proses Pak Wiratno disampaikan kepada bangsa ini, dan agar supaya kita ini menuju the right tracks-nya betul-betul how to implement. Silakan Mas Wir. 15 Oktober 2019 saya menulis quote di dalam buku ini. Ada ini buku-buku saya bisa dibuka di website iwstripcenter.com. Saya bilang begini, Prof. Seorang pemimpin harus berpikir bebas. Seorang berpikir bebas. Bebas tidak ngawur tapi open mind Tidak terjebak pada regulasi dan pada kebiasaan lama yang sudah usang yang nggak bisa menjawab masalah. Nggak bisa. Jadi misalnya begini,
ya maaf ya Mas Ferry ya. Saya ingin misalnya ada dalil A, itu mesti kita rombak. Enggak Pak, ini karena undang-undangnya begini. Nah itu kan stay kan gitu kan. Yang disebut regulation trap, jebakan-jebakan birokrasi. Nah ini saya titip kepada kawan-kawan, kepada orang-orang muda, birokrat muda ini kebanyakan gitu kan. Dia stay di situ, dia tertrapping dengan situ. Seorang pemimpin harus bisa mendobrak sekat-sekat dan menembus batas-batas. Tadi batas sayan, batas ego dan seterusnya. Seorang pemimpin tidak boleh bekerja sendiri dan tidak boleh bekerja untuk memuaskan dirinya sendiri. Itu pesan saya untuk para pemimpin. Iya. Baik, ini kita harus mengakhiri pertemuan yang saya sebut dengan maha dahsyat. Karena pertemuan ini menyangkut how to develop kita sendiri, Mas. Komunitas, bangsa. Dimulai dari diri sendiri, saya kira. Ini sangat penting. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita semua, dan saya berterima kasih atas kehadiran Mas Wiratno. Saya panggilnya si Mas Inung. Terima kasih sekali. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan mohon maaf bila ada yang kurang-kurang karena masih dalam proses Insya Allah, belajar. Sama-sama, kita sama-sama belajar. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam konservasi. Salam konservasi. Luar biasa. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum.